Hai, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss Lia berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Terutama kemarin kalian sudah vaksin yang kedua. Miss doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3, pengalaman di sekolah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian ya? Miss yakin kalian pasti sudah siap untuk belajar hari ini. Dan harus selalu kalian ingat ya, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena bisa menerima pembelajaran hari ini. Yuk kita mulai. Keluarga merupakan karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepadanya. Menjaga kerukunan di dalam keluarga merupakan cara mengungkapkan rasa syukur. Nah, kalian harus selalu hidup rukun dalam keluarga ya. Rukun dengan orang tua, rukun dengan adik dan kakak, dan juga rukun dengan saudara. Dengan hidup rukun, maka kalian akan merasa damai dan tentram. Mari kita membaca teks anggota keluargaku. Hai, perkenalkan namaku Ana. Keluargaku terdiri atas ayah, ibu, Kak Ardi, dan aku. Kak Ardi dan aku bersekolah di SD Merdeka. Kak Ardi adalah siswa kelas 4. Aku adalah siswa kelas 1. Hari ini aku dan Kak Ardi diantar ke sekolah oleh ayah dan ibu. Kata teman-temanku, wajah Kak Ardi mirip dengan ayah. Adapun wajahku mirip dengan ibu. Walaupun aku dan Kak Ardi bersaudara, wajah kami tidak mirip. Kak Ardi dan aku memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ayah dan ibu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sudah pasti ya, tidak semua orang memiliki ciri-ciri yang sama. Begitu juga anak kembar sekalipun, pasti ada saja perbedaannya yang dapat dibedakan. Nah, anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang mirip, tetapi ada juga yang tidak mirip. Anggota keluarga memiliki olahraga, makanan, dan hewan kegemaran yang berbeda-beda ya. Tidak semuanya sama. Yuk, simak teks berikut ya. Suasana ketika istirahat sekolah. Rasti merupakan siswa kelas 1 di SD Merdeka. Teman sekelas Rasti antara lain Ana, Melani, Ahmad, Wayan, dan Titus. Pada saat jam istirahat, siswa-siswi banyak yang keluar kelas. Ada yang bermain dengan teman, ada yang membeli makanan di kantin, atau memakan bekal makanannya. Ada juga yang pergi ke perpustakaan. Hari ini Melani mengajak Ana untuk membeli makanan di kantin. Ana, mari kita membeli makanan di kantin, ajak Melani. Iya Melani, jawab Ana. Selain itu, Ahmad juga mengajak Wayan dan Titus bermain petak umpet. Teman-teman, ayo kita bermain petak umpet, ajak Ahmad. Ayo Ahmad, jawab Titus. Baiklah Ahmad, jawab Wayan. Nah, kalimat ajakan digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam teks tadi ada kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan berarti melalui pembicaraan atau berbicara langsung. Contohnya, teman-teman, ayo kita bermain petak umpet, ajak Ahmad. Ana, mari kita membeli makanan di kantin, ajak Rasti. Randy, ayo kita belajar lagi, ajak Dio. Nah, berikut adalah contoh-contoh
kalimat ajakan yang bisa kalian ucapkan secara lisan atau secara langsung ya. Selanjutnya ada teks mengunjungi perpustakaan. Wayan merupakan anak yang rajin. Ia gemar membaca buku. Hari ini Wayan ingin mengunjungi perpustakaan. Ia mengajak Titus ke perpustakaan. Di perpustakaan ada buku, majalah, clipping, dan koran. Wayan ingin membaca buku tentang keragaman budaya di Indonesia. Adapun Titus memilih untuk membaca majalah. Selain Wayan dan Titus, ada juga Rasti, Ana, dan Ahmad. Membaca bermanfaat untuk menambah wawasan. Apakah kalian pernah mengunjungi perpustakaan? Pasti pernah ya. Lalu, buku apa yang kalian baca di perpustakaan? Pasti banyak ya. Di perpustakaan banyak sekali contoh-contoh buku bacaan. Dari mulai buku pengetahuan sampai dengan buku cerita anak-anak. Kalian pasti akan sangat suka berada di perpustakaan. Di sana kalian bisa membaca buku ataupun meminjam buku untuk dibawa pulang ya. Tapi kalian harus merawatnya. Nah, berikutnya ayo kita membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar ya. Kalian bisa membuka buku tematik kalian ya. Di sana ada gambar Ahmad mengajak Wayan bermain bola. Kira-kira kalimat ajakan apa yang sesuai? Ya, Ahmad, ayo kita bermain bola di lapangan. Ajak Wayan. Nah, kalian bisa menuliskannya ya di buku tematik kalian. Yang kedua, ada gambar Rasti mengajak Ana menanam pohon. Maka kalimat ajakannya, Ana, kita menanam pohon di taman yuk, ajak Rasti. Kemudian berikutnya nomor 3, Melani mengajak Ana bermain ayunan. Kalimat ajakannya adalah, Ana, kita main ayunan yuk, ajak Melani. Yang keempat, ada gambar Ana mengajak teman-temannya bermain engklek. Nah, kalian lihat ya gambar bermain engklek. Teman-teman, ayo kita bermain engklek di lapangan, ajak Ana. Lalu kemudian nomor 5, Wayan mengajak Ahmad bermain sepeda. Ahmad, ayo kita bermain sepeda di taman, ajak Wayan. Nah, kalian salin ya kalimat-kalimat ajakan tadi ke buku tematik kalian. Selanjutnya, mari kita membaca teks bercerita tentang kegemaran anggota keluarga. Rasti dan Ana merupakan teman sekelas. Mereka adalah siswa kelas 1 di SD Merdeka. Rasti dan Ana sering bertukar cerita. Kali ini mereka menceritakan olahraga kegemaran anggota keluarganya. Anggota keluarga Rasti yaitu ayah, ibu, dan Kak Santi. Ayah Rasti gemar bermain badminton. Ibu Rasti gemar senam irama. Rasti dan Kak Santi gemar bersepeda. Rasti dan Kak Santi sering bersepeda di sekitar taman kota. Adapun keluarga Ana terdiri atas ayah, ibu, dan adiknya. Ayah Ana gemar berolahraga. Ibu Ana gemar bermain tenis. Ana senang olahraga lari. Biasanya ia berlari mengelilingi lapangan. Adik Ana gemar olahraga renang. Walaupun keluarga Ana dan Rasti memiliki kegemaran yang berbeda, tetapi mereka selalu rukun. Nah, itu ya, harus selalu hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, berikutnya di sini ada gambar hewan atau binatang-binatang ya. Miss yakin kalian pasti bisa menyebutkan nama-nama binatang berikut ini. Tapi di sini Miss Lia ingin
kalian membuat video tentang hewan kesukaan kalian. Apa hewan kesukaan kalian dan mengapa kalian menyukai hewan tersebut? Kalian membuat cerita tentang hewan kesukaan ya. Nanti minta mama kalian membuat video dan mengirimkannya ke Miss Lia, oke? Nah, selanjutnya masih kita belajar tentang blok Dennis ya. Membandingkan bilangan, lebih sedikit atau lebih banyak. Di sini ada contohnya, 26 kubus lebih sedikit daripada 32 kubus. Nah, kalian bisa melihat di buku tematik kalian ya. Untuk soal berikutnya ada berapa balok kubus, kalian bisa hitung dan menuliskannya di kolom kotak. Lalu kotak berikutnya juga, dan kalian membuat perbandingannya seperti contoh lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, yang kedua ada 38 balok kubus. Yang sebelahnya ada 37 balok kubus, maka 38 lebih banyak daripada 37. Yang ketiga ada 26 balok kubus dan 32 balok kubus. Ayo, kalimatnya gimana? 26 lebih sedikit daripada 32. Nah, kalian tulis ya di buku tematik kalian. Miss yakin kalian pasti bisa menghitungnya ya dan membandingkannya. Ya, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Kita sudah belajar kalimat ajakan yang dimulai dari kata ayo, mari, ataupun yuk. Ya, kalian nanti bisa mencobanya di rumah, mengajak adik kalian bermain ataupun mengajak kakak kalian atau orang tua kalian. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.